Desa Lembah Durjana, sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan berhutan lebat, tampak seperti desa biasa. Sawah menghijau, ayam berkokok di pagi hari, dan para petani bekerja dari pagi hingga petang. Namun di balik ketenangan itu, tersembunyi rahasia gelap yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rahasia tentang tumbal dan iblis yang haus darah. Di desa itu, hiduplah seorang gadis muda bernama Rahayu. Wajahnya bagai bunga yang baru mekar. Kulitnya putih bersih, matanya teduh, dan senyumnya manis. Ia anak tunggal dari Pak Taryo dan Buning, keluarga sederhana yang hidup dari hasil ladang. Penduduk desa sering berbisik-bisik jika Rahayu lewat. Tak sedikit pemuda desa yang jatuh hati padanya, tapi anehnya, tak ada satupun yang berani melamarnya. Rahayu sendiri tak pernah mengerti kenapa hidupnya terasa selalu diawasi. Ada hal-hal aneh yang ia alami sejak beranjak dewasa. Ia pernah bermimpi tubuhnya diselimuti kain kafan, lalu mendengar suara perempuan tua tertawa di bawah ranjangnya. Kadang, ia melihat bayangan hitam di sudut matanya saat bercermin. "Bu, kenapa orang-orang selalu menatap Ayu aneh?" tanyanya suatu malam. Ibunya hanya terdiam. Ia menatap suaminya, Pak Taryo, dengan wajah yang penuh ketakutan. Pak Taryo menggenggam tangan istrinya, seolah memberi isyarat untuk diam. "Sudahlah, Nak. Jangan pikirkan hal-hal seperti itu," jawab ibunya sambil bergetar suaranya. Tapi di balik mata mereka, ada kesedihan yang dalam. Beberapa hari sebelum bulan Sura, suasana desa berubah. Orang-orang menjadi pendiam. Sesajen mulai disiapkan, kain putih dikibarkan di beberapa sudut desa, dan sesepuh desa, Mbah Parta, mulai sering terlihat berjalan membawa dupa dan kendi berisi air bunga. Rahayu merasa terasing. Ia makin sering mendengar bisikan di malam hari. Kadang, suara-suara itu menyuruhnya keluar rumah saat tengah malam. Tapi ia lawan ketakutan itu dengan doa. Hingga akhirnya, malam puncak datang, malam 1 Sura. Rahayu dipanggil ke balai desa. Ia tak tahu kenapa, tapi kedua orang tuanya tampak pasrah. Mereka bahkan tak menangis ketika Rahayu digiring ke tempat itu oleh beberapa warga lelaki dewasa. Di balai desa, berkumpul para tetua dan warga. Rahayu berdiri di tengah, dengan lampu minyak berkelap-kelip. Lalu Mbah Parta bangkit dari duduknya dan mulai berbicara dengan suara berat. "Anak ini telah dipilih oleh leluhur untuk menjadi penjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia mereka. Sudah waktunya ia dikembalikan kepada yang berhak." "Apa maksudnya, Mbah?" Rahayu mulai panik. Ia menoleh ke arah orang tuanya. Tapi Pak Taryo menunduk, dan Buning menangis dalam diam. Tiba-tiba, tubuh Rahayu ditarik paksa. Ia meronta-ronta, berteriak minta tolong. Tapi tak ada satupun yang peduli. Tangisnya menggema, tapi justru ditenggelamkan oleh tabuhan kentongan dan doa-doa aneh yang dilantunkan para tetua desa. Rahayu dibawa ke sebuah goa tua di pinggir hutan. Di sana, terdapat patung batu aneh berbentuk makhluk menyerupai manusia dengan wajah seram dan tanduk besar. Dengan tubuh diikat, Rahayu diletakkan di atas batu persembahan. Darah dari seekor ayam hitam disiramkan ke tubuhnya, lalu dupa dan kemenyan dibakar. "Untuk Raja Kegelapan, kami serahkan tumbal perawan suci ini," seru Mbah Parta. Rahayu menjerit, meronta, tapi semuanya sia-sia. Dan malam itu, langit tiba-tiba gelap pekat. Petir menyambar berkali-kali. Hutan mengaum seperti ada yang terbangun. Suara tertawa menyeramkan terdengar dari dalam goa. Lalu, sunyi. Keesokan harinya, penduduk desa kembali ke aktivitas mereka seolah tak terjadi apa-apa. Hanya orang tua Rahayu yang berkabung dalam diam. Semua larut dalam keyakinan bahwa desa telah aman untuk setahun ke depan. Namun mereka salah. 7 hari setelah malam tumbal itu, suara perempuan menangis terdengar di hutan. Awalnya lirih, lalu makin jelas. Warga mulai dihantui mimpi buruk. Hewan ternak mati mendadak. Anak-anak kerasukan dan menyebut nama Rahayu berulang-ulang. Dan malam itu, warga yang sedang ronda melihat sosok gadis berambut panjang berdiri di bawah pohon besar dekat balai desa. Ia hanya diam, menatap mereka, dengan mata penuh dendam dan darah menetes dari mulutnya. "Balikkan aku, balikkan hidupku," gumamnya sebelum menghilang dalam kabut. Desa Lembah Durjana,
baru saja membangkitkan amarah dari tumbal yang tak rela. Dan itu baru permulaan. Malam itu, hawa desa Lembah Durjana berubah. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Angin berhembus dingin, seperti bisikan yang membawa kematian. Di rumah paling ujung desa, tinggal Pak Wiryo, salah satu tetua yang ikut dalam ritual tumbal rahayu. Sejak malam penumbalan itu, Pak Wiryo tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Rahayu muncul dalam mimpinya, dengan mata berdarah dan tubuh penuh luka, menatapnya tanpa berkedip. Malam itu, saat jam menunjuk pukul 1 dini hari, terdengar ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Tok, tok, tok. Siapa malam-malam begini? Gerutu Pak Wiryo yang mulai merasa gelisah. Ia meraih lampu minyak dan berjalan ke depan pintu. Tapi sebelum sempat membukanya, angin dingin menerobos masuk melalui celah-celah dinding bambu. Tiba-tiba, lampu minyak padam. Gulita. Pak Wiryo gemetar. Nafasnya tercekat. Saat ia hendak mundur, terdengar suara perempuan, lembut, namun penuh kebencian. Kau, yang ikut mengikatku. Kau, yang menyiram darah itu. Sekarang rasakan. Pak Wiryo menoleh, dan di belakangnya, berdiri sosok Rahayu. Rambutnya panjang terurai basah, matanya merah menyala, kulitnya pucat membiru, dan tangannya menggenggam tulang ayam yang digunakan saat ritual. Ia tersenyum, senyum yang mematikan. Seketika, jeritan panjang menggema dari rumah Pak Wiryo. Keesokan paginya, warga desa geger. Pak Wiryo ditemukan tergantung di atas pohon nangka belakang rumahnya. Mulutnya robek seperti ditarik paksa, matanya hilang, dan di dadanya tertulis dengan darah, "Balikan hidupku." Ketakutan mulai menyelimuti seluruh desa. "Wah, ini pasti arwah Rahayu," bisik salah satu warga. "Dia belum tenang, dia ingin balas dendam," ujar yang lain. Tapi Mbah Parta mencoba meredam keresahan. "Tenang, ini pasti ujian. Kita harus buat sesajen lagi. Jangan ada yang bicara sembarangan." 5453. Namun sesajen demi sesajen yang dibakar di tengah desa tak mampu menghentikan gangguan yang kian menggila. Di malam-malam berikutnya, teror datang bertubi-tubi. Anak-anak desa mulai menggambar wajah perempuan menangis dengan darah di dinding rumah mereka. Seekor kerbau milik Pak Rondo ditemukan mati dengan perut terburai, dan di sebelahnya terdapat bunga melati serta sisa-sisa kain putih, kain kafan yang dipakaikan ke tubuh Rahayu saat penumbalan. Ibu-ibu mulai kesurupan, meracau menyebut nama Rahayu, lalu menjerit seolah-olah sedang dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, di rumah Pak Taryo dan Buning, orang tua Rahayu, kondisi jauh lebih menyedihkan. Buning menjadi gila. Ia sering tertawa sendiri sambil menyisir rambut panjang tak kasat mata, seolah Rahayu masih ada di hadapannya. "Ayu, rambutmu kusut, sini ibu sisirin. Nanti kamu sakit, nanti kamu jadi jelek, nak," gumamnya sambil menangis. Pak Taryo tak bisa menahan rasa bersalah. Ia duduk termenung setiap malam di depan rumah, menatap hutan, berharap keajaiban terjadi. "Aku ayah yang keparat, maafkan ayah, nak, maafkan," bisiknya. Pada malam ketujuh setelah kematian Pak Wiryo, giliran Pak Modin menjadi korban. Ia salah satu tokoh agama di desa itu yang juga menutup mata saat Rahayu ditumbalkan. Saat hendak mengambil air wudhu di sumur belakang, ia melihat bayangan perempuan duduk di bibir sumur. "Assalamualaikum," sapanya dengan ragu. Sosok itu menoleh perlahan, dan di bawah sinar bulan, tampak wajah yang hancur dengan mata melotot keluar dari rongga, namun masih jelas, itu Rahayu. Tanpa sempat lari, tubuh Pak Modin ditarik ke dalam sumur. Esok harinya, air sumur berwarna merah seperti darah, dan di dasar sumur hanya ada pecahan tulang-tulang kecil. Desa Lembah Durjana panik. Warga mulai mengungsi ke desa sebelah. Mereka takut malam berikutnya giliran mereka. Namun yang tidak diketahui oleh warga adalah, dendam Rahayu belum selesai. Ia tidak hanya ingin membunuh satu persatu yang terlibat dalam penumbalan. Ia ingin lebih dari itu. Ia ingin desa itu hancur. Ia ingin semua orang tahu bahwa tak ada adat yang pantas mengorbankan manusia demi keselamatan palsu. Dan kini, sasarannya bukan hanya tetua desa,
Tapi siapa saja yang diam saat ia disiksa, yang membiarkan ia dikorbankan, termasuk para pemuda yang dulu hanya menatap tanpa berbuat apa-apa. Seminggu sudah desa Lembah Durjana berubah menjadi lautan teror. Sosok Rahayu, gadis cantik yang jadi korban adat keji, kini menjelma makhluk pendendam yang haus pembalasan. Tak ada yang aman. Tua, muda, laki-laki, perempuan, siapapun yang dulu terlibat, atau bahkan hanya diam saat ia dikorbankan, menjadi sasaran. Namun dari sisa warga yang tersisa, ada satu orang yang tak lari. Seorang pemuda bernama Surya. Surya adalah teman masa kecil Rahayu. Dalam diam, ia pernah mencintainya, namun tak punya cukup keberanian untuk membela Rahayu saat gadis itu ditarik ke tempat penumbalan. Rasa bersalah kini menghantui hidupnya, seperti bayang-bayang yang tak bisa diusir. "Rahayu, maafkan aku," bisiknya setiap malam, sambil memandangi potret lama mereka saat kecil, tertawa di bawah pohon jambu. Dan malam itu, Rahayu menemuinya. Angin berhenti berhembus. Lilin di rumah Surya tiba-tiba padam. "Surya," suara itu terdengar dari balik tirai kamar. Ia menoleh. Sosok Rahayu berdiri di sana, rambutnya panjang basah menutupi sebagian wajah, bajunya masih sama seperti malam saat dikorbankan, kebaya putih penuh noda darah. Namun berbeda dari penampakan sebelumnya, kali ini, Rahayu menangis. "Aku sudah menghukum mereka, tapi hatiku tetap sakit," bisiknya lirih. Surya perlahan mendekatinya. "Rahayu, aku pengecut. Aku salah. Tapi dendammu akan menghancurkan semua. Termasuk orang-orang yang tak bersalah." Rahayu menatapnya, mata penuh luka. "Mereka membungkamku. Bahkan ibu dan ayahku menyerah pada adat gila itu. Apa salahku dilahirkan cantik? Apa salahku jadi manusia? Tak ada yang salah padamu, Rahayu. Salah mereka, yang memilih iblis sebagai pelindung." Hening beberapa saat. Lalu tiba-tiba, dinding rumah Surya berguncang. Suara tawa iblis menggema dari luar. Tanah bergetar. Asap hitam membumbung dari arah hutan, dari goa tempat iblis itu disembah. "Dia marah, dia tahu aku ragu," Rahayu berkata dengan gemetar. Saat itu juga, Surya mengambil keputusan. Ia harus pergi ke tempat itu, ke goa terkutuk, dan menyelesaikan semuanya. Dengan Rahayu di belakangnya, mereka berjalan menembus malam dan kabut, menuju hutan yang kini seperti neraka. Di sepanjang jalan, mereka melihat warga yang mati dalam keadaan mengenaskan. Di salah satu pondok, Buning, ibu Rahayu, terlihat sedang menyuapi boneka jerami sambil tertawa histeris. Matanya kosong, rambutnya kusut, hidupnya sudah tidak lagi tersisa. Rahayu berhenti di sana, memandang ibunya dengan air mata yang jatuh. "Lihat, Surya, bahkan ibuku, tak bisa mengenaliku lagi. Karena dendam ini memakan segalanya, termasuk hatimu." Akhirnya, mereka sampai di mulut goa. Di dalam, api hitam menyala. Patung iblis penjaga tumbal berdiri tegak, kini retak dan meneteskan darah dari matanya. Lalu terdengar suara berat dan menggema. "Tumbal milikku tak boleh kembali. Dia darah suci. Dia milik kegelapan." Rahayu menjerit, tubuhnya mulai ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Surya tak tinggal diam. Ia menarik Rahayu dan berteriak sekuat tenaga. "Kalau dia milikmu karena darah suci, maka ambil aku sebagai gantinya." Tiba-tiba, goa itu bergetar hebat. Tanah retak. Api meledak ke langit. Suara jeritan iblis menggelegar. "Tak bisa. Dia sudah milikku. Tapi kau mengganggu perjanjian lama." Surya memeluk tubuh Rahayu yang kini gemetar hebat. "Aku tahu aku tak bisa menghapus semuanya, tapi biarkan Rahayu bebas. Aku rela menebusnya." Suara iblis semakin keras, dan tiba-tiba, semua menjadi gelap. Pagi harinya, warga yang tersisa menemukan goa itu runtuh sepenuhnya. Tak ada lagi asap, tak ada patung iblis. Hanya tumpukan batu dan bau menyengat. Yang mengejutkan, di antara reruntuhan, ditemukan dua jasad. Surya, dengan tubuh berlumur darah namun wajah tersenyum damai. Dan Rahayu, berpakaian putih bersih, dengan tangan menggenggam bunga melati. Keduanya dimakamkan berdampingan. Dan sejak saat itu,
desa Lembah Durjana mulai berubah. Tak ada lagi adat tumbal. Tak ada lagi sesajen pada iblis. Goa itu ditutup selamanya, dan Mbah Parta menghilang entah kemana. Namun ada satu hal yang tak bisa dihapus. Setiap malam satu sura, orang-orang yang pernah melihat langsung peristiwa itu, mendengar suara tangis lirih dari arah hutan. Tangis seorang gadis, "Balikan hidupku." Namun kini bukan karena dendam, tapi karena luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Cerita ini mengingatkan kita bahwa adat tanpa akal adalah belenggu, dan kejahatan yang dibungkus tradisi hanya akan melahirkan generasi yang terkutuk.